Hello everyone, my name is Daniel NS with number student 23412048 from Accounting Study Program. Here I will explain the material about technopreneurship, customer, and market. Yang pertama ada fondasi technopreneurship, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pasar. Yang pertama ada penelitian pasar, yakni melibatkan analisis mendalam terhadap tren industri, preferensi pelanggan, dan permasalahan utama yang dihadapi untuk menemukan peluang bisnis. Lalu kemudian pemetaan masalah, yakni mengidentifikasi masalah spesifik yang dihadapi pelanggan guna menciptakan solusi yang relevan dan berdampak positif. Lalu kemudian umpan balik langsung, yakni mengumpulkan input dari pelanggan secara langsung melalui survei, wawancara, atau diskusi kelompok untuk memahami kebutuhan mereka secara mendalam. Kemudian yang terakhir segmentasi audiens, yakni mengenali segmen pasar utama dengan karakteristik unik yang membutuhkan pendekatan khusus dalam penawaran solusi. Lalu selanjutnya memanfaatkan teknologi. Yang pertama teknologi berbasis AI, yakni mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI untuk otomatisasi proses bisnis, analisis data, dan personalisasi pengalaman pelanggan. Kemudian platform digital, yakni memanfaatkan aplikasi, situs web, atau sistem berbasis cloud untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kepada pelanggan. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada data analisis. Menggunakan data analitik untuk memprediksi tren pasar, memahami perilaku konsumen, dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Dan yang keempat, solusi mobile friendly, yakni mengembangkan produk atau layanan yang dapat diakses dengan mudah melalui perangkat seluler untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Dan selanjutnya ada peran proposisi nilai. Yang pertama, keunggulan unik, menyoroti fitur atau manfaat yang membedakan produk atau layanan dari kompetitor lain, memberikan alasan kuat bagi pelanggan untuk memilihnya. Yang kedua, fokus kebutuhan, yakni menyesuaikan proporsi nilai agar relevan dengan kebutuhan spesifik segmen pasar, memperkuat daya tarik produk. Yang ketiga, peningkatan kualitas, yakni menawarkan produk atau layanan yang secara konsisten memenuhi dan melampaui ekspektasi pelanggan guna membangun reputasi yang kokoh. Dan yang keempat, daya tarik secara emosional, yakni mengintegrasikan nilai-nilai sosial atau emosional yang dapat menciptakan hubungan dalam antar merek dan pelanggan. Lanjut yang kedua, tren pasar, yaitu kebangkitan platform digital. Yang pertama, media sosial, yakni platform seperti Instagram dan TikTok menjadi alat pemasaran yang efektif untuk menjangkau pelanggan secara langsung melalui konten visual dan interaktif. Yang kedua, e-commerce, yakni perkembangan toko online mempermudah teknopreneur untuk mengakses pasar global dengan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan toko fisik. Kemudian yang ketiga, aplikasi seluler, yakni peningkatan penggunaan perangkat smartphone mendorong kesuksesan aplikasi yang mampu menawarkan layanan cepat dan efisien, khususnya dalam gaya hidup modern. Selanjutnya ada kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, yakni ada analisis produktif,
AI memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku konsumen melalui data besar dan membantu menginformasikan strategi pemasaran dan produk. Kemudian ada personalisasi, yakni algoritma cerdas yang dapat menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih relevan, seperti rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi individu. Kemudian ada otomatisasi merupakan pemanfaatan AI yang memungkinkan efisiensi operasional seperti chatbot untuk layanan pelanggan atau sistem otomatis untuk manajemen stok. Kemudian selanjutnya ada peluang dalam blockchain dan mata uang kripto yang meliputi desentralisasi, yakni teknologi blockchain memberikan transparansi yang lebih tinggi dan keamanan data yang lebih baik, menciptakan peluang besar untuk inovasi dalam sektor keuangan dan kontrak pintar. Kemudian selanjutnya ada penggunaan mata uang kripto, yakni adopsi cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum berkembang pesat sebagai alat pembayaran, investasi, dan crowdfunding yang berbasis token. Kemudian ada revolusi industri, yakni blockchain dapat mengubah cara berbisnis berfungsi, terutama dalam logistik, rantai pasok, dan pemrosesan transaksi yang lebih cepat tanpa perantara tradisional. Dan yang ketiga, membangun strategi pasar yang mencakup yakni menggunakan big data dan analisis. Yang pertama, pemahaman konsumen. Big data memungkinkan analisis mendalam terhadap preferensi, kebiasaan, dan perilaku konsumen sehingga teknopreneur dapat menciptakan produk atau layanan yang sesuai. Yang kedua, prediksi tren, yakni analisis data historis, membantu memproyeksikan perubahan pasar, memberikan keuntungan kompetitif bagi bisnis dalam merespon kebutuhan pelanggan di masa mendatang. Yang ketiga, efisiensi operasional. Data yang akurat mendukung pengambilan keputusan strategis seperti pengelolaan stok dan barang dan penyusunan strategi pemasaran yang lebih efektif. Kemudian selanjutnya merangkul keberlanjutan dan teknologi hijau. Yang pertama, solusi ramah lingkungan. Penerapan teknologi hijau seperti penggunaan energi terbarukan atau bahan ramah lingkungan membantu bisnis berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Yang kedua, menarik pelanggan yang sadar lingkungan, yakni semakin banyak konsumen memilih merek yang mendukung keberlanjutan sehingga ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Yang ketiga, meningkatkan citra merek. Komitmen terhadap keberlanjutan menciptakan reputasi positif bagi bisnis dan meningkatkan loyalitas pelanggan, juga daya tarik di pasar global. Kemudian ada pemasaran influencer dan kampanye media sosial yang mencakup visibilitas merek, yakni kerjasama dengan influencer, membantu memperluas jangkauan dan menarik perhatian audiens yang relevan lebih cepat. Kemudian keterlibatan pelanggan. Kampanye media sosial yang aktif dan kreatif meningkatkan interaksi langsung dengan konsumen, menciptakan hubungan emosional terhadap merek. Kemudian ada efektivitas biaya, yakni dibandingkan pemasaran tradisional, media sosial dan influencer menawarkan solusi yang lebih hemat biaya, namun tetap efektif dalam menggait pasar yang lebih luas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi Technopreneurship, Customer and Market. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.